Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari siswi SMK Negeri 1 Cilacap, kelas 11 ULP 1 akan mempresentasikan tugas diskusi kami yang berjudul Wirausaha di Bidang Pariwisata. Simak videonya ya. Contoh wirausaha di bidang pariwisata. 1. Bisnis kuliner. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari tempat wisata adalah kuliner atau macam makanannya. Kebanyakan orang akan mencari tahu mengenai jenis kuliner atau makanan yang khas dan banyak ditemukan di sebuah tempat pariwisata. Contoh bisnis kuliner, Indofood. Indofood dikenal sebagai perusahaan besar dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Indofood mendapat manfaat dari skala ekonomi serta ketangguhan model bisnisnya yang terdiri atas 4 kelompok usaha strategis yang saling melengkapi, yakni produsen konsumen bermerek, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Pemilik PT Indofood sukses makmur adalah Antoni Salim. Berkat usahanya membangun perusahaan mie instan dan tepung terigu, Antoni Salim pernah dinobatkan sebagai Taipan terkaya nomor 3 di Indonesia oleh majalah Globo Asia. Contoh wirausaha di bidang pariwisata. Bisnis tempat penginapan. Selain kuliner, tempat wisata juga sangat bergantung pada penginapan. Penginapan berupa hotel, motel, hostel, ataupun guest house bisa menjadi salah satu macam bisnis wisata yang sangat menjanjikan dan menguntungkan. Aston Inn Hotel. Dari sisi sejarah, Hotel Aston pertama kali berdiri pada tahun 1948 di Waikiki, Kepulauan Hawaii. Hotel ini didirikan pasangan suami istri atau pasutri Anali dan Tati Bowet. Usaha di bidang perhotelan ini kemudian dilanjutkan oleh putra mereka yang bernama Andre. Pembahasan. Seiring berjalannya waktu, tepatnya antara kurun waktu tahun 1980 dan 1990, Aston berkembang menjadi perusahaan manajemen properti dan hotel yang paling maju di wilayah Kepulauan Hawaii. Dan pada tahun 1997, perusahaan ini akhirnya berhasil go publik sebagai Resort Quest International yang kemudian menjadi perusahaan manajemen villa, resort, kondominium terbesar di negeri Pemensam, Amerika. Menyusul kesuksesan tersebut, Presiden Aston Hawaii waktu itu dijabat oleh Charles Brockfield melihat kemungkinan melakukan ekspansi ke negara Indonesia, negara yang memiliki ribuan pulau. Charles melihat negara Indonesia sebagai negeri yang memiliki masa depan cerah, pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami peningkatan, dan jumlah kelas menengah yang terus bertambah. Karena melihat potensi pasar Indonesia dan pasar Asia Tenggara yang begitu bagus, pada tahun 2000, Charles memutuskan untuk memindahkan kantor pusat Aston ke Jakarta.